Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita belajar dari surat Timotius. Dan hari ini kita belajar dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-17 bagian A. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu Saudara, saya membuka sebuah aplikasi media sosial. Dan kemudian Saudara, di dalam media sosial itu Saudara, ada orang-orang yang menyampaikan ada keluarga-keluarga daripada mereka itu akhirnya meninggal karena keluarga mereka itu mempercayai berita yang mengatakan bahwa COVID itu nggak ada, jangan mau divaksin. Saudara, mereka sangat menyayangkan ada orang-orang yang begitu tega memberikan berita-berita yang ternyata itu keliru dan berakibat fatal bagi anggota keluarga mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga halnya dengan pengajaran Alkitab, Saudara. Kalau pengajaran itu keliru, itu juga bisa berakibat fatal, Saudara. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa Timotius, engkau harus hati-hati. Ada banyak pengajar-pengajar sesat yang memberitakan, mengajarkan berita ataupun pengajaran yang keliru, yang tentu saja ini bisa berakibat fatal di dalam kehidupan daripada jemaat dalam mengikut Tuhan. Oleh karena itu Saudara, Rasul Paulus mengatakan hati-hati, perkataan mereka itu seperti cancer. Saudara, kata cancer di sini memakai kata gangrahenahi, yang artinya Saudara itu adalah satu penyakit yang kemudian menyerang bagian tubuh seseorang, yang kemudian ketika itu terus dan terus dibiarkan, maka itu bisa berakibat fatal. Bagian tubuh yang sakit itu bisa diamputasi ataupun juga bahkan bisa meninggal. Oleh karena itu Saudara, Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius, hati-hati, pengajaran mereka itu seperti cancer yang bisa berakibat fatal bagi jemaat. Oleh karena itu Saudara Rasul Paulus mau bilang hati-hati, sebagai pemimpin jemaat perlu untuk memberikan pengajaran yang benar. Sebagai jemaat, kita perlu belajar untuk belajar dengan kebenaran yang benar, Saudara. Saudara, kita bersyukur di gereja, Saudara, kita belajar dengan namanya IBS, Saudara. Kita diajarkan dengan pengajaran doktrin Alkitab yang sangat baik. Oleh karena itu, Saudara, ketika gereja memberikan pembinaan kelas, pembinaan, Saudara perlu ikut supaya Saudara terus dibekali dengan pengajaran-pengajaran yang baik, pengajaran yang kokoh. Saudara tahu IBS yang lalu, Saudara, iblis, kita bahas tentang iblis. Saudara, iblis itu sering kali dan sangat suka untuk menipu manusia. Suka sekali menipu, bahkan membuat tipu muslihat supaya manusia itu terjerat. Dan celakanya Saudara, manusia sangat suka dengan tipu muslihat itu, Saudara. Sebut saja contoh, Saudara, ya. Cari uang yang banyak. Hidup ini hanya satu kali. Cari uang yang banyak. Saudara, betul cari uang yang banyak, tapi melupakan yang lainnya. Melupakan kerohanian. Lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Lupa untuk ikut namanya persekutuan, kelompok-kelompok, atau lupa yang namanya adalah butuh pengajaran pembinaan. Oleh karena itu Saudara, hati-hati Saudara. Pengajaran yang keliru seperti cancer, Saudara. Kalau tidak segera diobati, kalau tidak segera ditangani, itu bisa berakibat fatal. Pengajaran yang keliru kalau tidak segera dibenarkan, dibetulkan, itu juga bisa berakibat fatal. Saudara, mungkin orang-orang berkata seperti ini, Saudara, di luar sana. Ayo, kamu harus punya rambut yang panjang, kamu harus punya kulit yang putih. Itu baru namanya cantik. Kamu harus punya tubuh yang six pack. Kamu harus punya bentuk atau beli baju yang branded supaya kamu terlihat tampan, ganteng. Saudara, itu pengajaran-pengajaran yang keliru. Kenapa, Saudara? Karena di Alkitab, Saudara, mau menyatakan bahwa setiap kita bukan dinilai atas seberapa banyak aksesoris yang kita pakai. Bukan seberapa banyak mobil yang kita miliki. Bukan seberapa banyak uang yang kita miliki. Tapi Saudara, kita ini berharga di mata Tuhan. Tidak peduli kita nggak punya uang yang banyak. Tapi Saudara, Tuhan melihat kita berharga. Oleh karena itu Saudara,
Hati-hati dengan pengajaran yang keliru, saudara. Hati-hati dengan pengajaran yang mengatakan, saudara, ayo kasih persembahan yang banyak maka kamu akan diberkati berlipat-lipat ganda. Saudara, hati-hati. Alkitab nggak pernah menyatakan seperti itu. Oleh karena itu, mari saudara belajar dengan baik, saudara. Belajar melalui firman Tuhan, saudara. Belajar melalui pembinaan-pembinaan yang ada, supaya hidup kita boleh benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh belajar dengan baik. Belajar dari firman Tuhan. Boleh mengikuti setiap pembinaan-pembinaan yang ada. Supaya kami boleh mendapatkan pemahaman yang benar. Supaya kami ketika kami menjalani kehidupan kami tidak keliru atau tidak salah dalam melakukan berbagai perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan hari ini, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan atau studi yang kami lakukan, dan kami serahkan hidup kami, biarlah hidup kami boleh menjadi saluran berkat, dan kami terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.